Puji nama Tuhan selalu. Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada saat ini, saat pagi hari ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, menyatakan terima kasih atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian kita, penyertaan-Mu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berhenti di dalam setiap kita yang percaya kepada Haleluya.
Menyenangkan hatimu, menaikkan puji-pujian kami bagi Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah namamu Tuhan, karena kami tahu Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan, Engkau yang layak Tuhan menerima segala penyembahan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau lah raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang akan menguasai tempat ini Tuhan, karena kami menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain Bapa, walaupun mereka saat ini sedang sakit di rumah mereka masing-masing Tuhan, ataupun mereka dimanapun mereka boleh berada Tuhan, kami percaya dengan kuasa bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka Tuhan, akan menyenangkan mereka Tuhan, menjadi kesembuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan bertempat ini, biarlah kami Tuhan Yesus senantiasa Tuhan menjadi pelayan-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan. Izinkan kami Tuhan melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pelayanan kami pada saat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ada haleluya, amin. Amin. Kok lemes padahal orangnya banyak. Ada haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah hari yang terindah saat kita boleh ada di sini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, hari yang terindah ketika berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati kita. Haleluya. Hari yang
ada yang berantem dulu, atau enggak ada yang jealous dulu gitu kan. Tapi hari ini adalah hari yang terindah ketika jumpa kita dengan Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita lagi, firman-Mu, kebenaran-Mu. Kita mau sama-sama dengan kuasanya mau mengambil senjata Tuhan untuk menginjak-injak iblis yang hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan kuasa namanya kita mau kalahkan ini. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Firman-Nya keadilan menjadi kehidupanku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku bergerak kemenanganku. Bagiku hasillah sejarah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Bagiku hasillah sejarah Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Firman-Nya keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku bergerak kemenanganku. Bagiku hasillah sejarah Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Bagiku hasillah sejarah Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Di dalam
Bagi Bapak dan Ibu Saudaraku yang akan menyaksikan pemurahan Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Ada? Yang HWA? Kakak Seri bukan yang HWA ya? Oh enggak. Boleh. Ada? Jika tidak ada, saya undang untuk pujian kaum pria. Yang merasa pria, saya undang untuk maju ke depan memuji nama Tuhan. Rian. Saya baru ngeh, ternyata ada Abang Rian ya. Saksian dong Bang sini. Soalnya udah berapa puluh tahun Bang nggak kesini. Ayo Abang Rian, maju dong. Maju. Ayo Bang Rian. Malu-malu dia ternyata. Oh sama aja kayak udah ya malu-malu. Ya udah. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian kiri kananku ada Tuhan. Kita mau selalu memandang Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di semua, di sekeliling kita, kanan kiri belakang. Haleluya. Selalu memandang Tuhan. Selalu memuji Dia, ku percaya.
percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Dia mau ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Bersama Dia bukan kesusahan, menghadapi semua musuh. Kirikan aku ada Tuhan, kasihku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, selalu menghadap Tuhan, selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Dia mampu ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Bersama Dia bukan kesusahan, menghadapi semua musuh. Kirikan aku ada Tuhan, kasihku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kirikan aku ada Tuhan, kasihku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kirikan aku ada Tuhan, kasihku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Amin. Kita mau mengarahkan pujian ini, amin. Kiri kanan kita bahkan sekeliling kita ada Tuhan yang melindungi kita. Haleluya. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri karena sebentar kita mau menyiapkan hati kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, kita sungguh besar. Anugerahnya sungguh membuat kita terpesona. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah Kau sangat berharga. Yang terbaik Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
Tuhan. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Alin akan berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan, untuk setiap pertolongan-Mu, setiap penyertaan-Mu ya Tuhan, Tuhan kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ya Tuhan, naungi kami, hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berfokus pada firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga pelayan firman di hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang difirmankan ya Tuhan berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau pakai ia ya Tuhan dalam kehidupan yang untuk melayani kami. Engkau berkati ia ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, ia telah bekerja keras ya Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan memberkati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Engkau pakai ya Tuhan untuk memberkati gereja ini ya Tuhan, untuk pelayanan gereja ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan sebelumnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-pertolongan-Mu, untuk segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan sebentar firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Abang Lian datang kapan nak? Gimana? Masih bekerja di sana atau mau pulang ke Jawa? Asik, puji Tuhan. Ada Bang Leo juga, ada Kak Dewi, puji Tuhan. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan datang untuk bersama-sama dengan kita beribadah. Sorry saudara, saya nggak suka sepatu. Kakinya kebentok meja makan, kebentok kaki meja makan. Jadi di rumah opung itu meja makannya zaman baheula ya, kayak gitu. Jadi ada kaki lagi ukiran keluar. Jadi saya nggak biasa pakai meja makan seperti itu rupanya. Jadi kebentok baru kaki aja. Nggak sampai aku paksa udah pakai sepatu nggak bisa. Kaki. Jadi ya udah, ini aja. Yang penting. Jadi saya ingat apa ya, saya ke gereja waktu pas ke gereja di mana ya, di Jatibarang. Jatibarang itu pakai karpetnya bagus, jadi semua yang layanan nyeker men ya, karena mungkin ya nggak tahu kenapa ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini tentang bersatu sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ini banyak banget ya, biar kita boleh mengerti semua tentang firman ini. Ya, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 kita akan kupas satu persatu firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Ibu bapak saudaraku jemaat yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan pagi hari ini, akan membaca ayat yang genap. Kita siap ya? 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13, jemaatku. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tahanan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi dengan kata dia tidak termasuk tubuh. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh
anggota masing-masing secara khusus, yaitu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di mana kalau tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Daripada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka seorang rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mengatakan benar yang mendapatkan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji Tuhan, amin saudaraku. Kali ini dari 12 sampai 31 ayat yang kita baca selama bergantian ditutup dengan ayat yang 31 sangat baik, sangat indah itu. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita baca dari ayat yang mulai ayat yang ke-12, di situ gereja mula-mula terjadi seperti yang saya khotbahkan tentang Ananias dan Safira. Itu terjadi waktu gereja mula-mula, di mana jemaat Tuhan itu sangat bersatu hati sebagai gereja Tuhan, sampai ada kata uangmu, uangku, dompetku, dompetmu. Dan mereka menjual apa yang mereka miliki dan mereka bawa ke rumah Tuhan untuk memberkati jemaat-jemaat lain yang dalam keadaan kekurangan. Dan Rasul Paulus menuliskan kembali dalam 1 Korintus 12 ini tentang bagaimana kita ini sebagai tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus, kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita ini tubuh Kristus, ada yang menjadi tangan, di bagian tangan ada yang jadi jempol. Hebat. Ada yang jadi telunjuk, ini jalannya mengarahkan. Ada yang jadi tengah, apa jadi tengah ya? Apa ya tengah? Fungsinya berapa ini? Ibu, bapak-bapak, apa ya fungsinya jadi tengah? Kalau si Moses, Dedek, baby finger gitu ya. Jadi manis, nggak boleh nangis, bukan. Jadi manis tempat cincin pernikahan. Ya, jadi manis. Jadi kelingking. Jadi kelingking adalah jari yang terkecil tapi penguat di antara semuanya, kata gitu ya. Dan di dalam tangan ini ada telapak tangan, ada punggung tangan, ada pergelangan tangan, ada sikut, ada engsel di sini. Semua itu cuma bagian tangan aja, berbagai macam fungsi. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika gereja mula-mula ada, jemaat Tuhan berkumpul. Zaman dahulu kalau Rasul Petrus berkhotbah, diceritakan, dibacakan firman Tuhan. Sekali khotbah yang menang, yang bertobat berapa? 3.000 orang.
Sekarang yang khotbah 3.000 yang menang 1 juga jarang. Kebalik ya. Pendeta khotbah 3.000 orang misalnya, yang diselamatkan cuma 1 orang. Kagak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu banyak jemaat Tuhan yang waktu itu dibangun dalam gereja yang mula-mula. Kalau sekarang dihadirkan oleh mesin waktu ya, ada jemaat yang mula-mula datang ke gereja Tuhan saat ini. GPDI Maranatha Ortodoks. Udah tua kali ya. Oh tapi masih muda pakai mesin waktu. Jadi pakai mesin waktu datang sini. Pak Bu, mari kita ke gereja. Ke gereja. Bukankah tubuh kita ini gerejanya Tuhan? Kata bilang gitu. Pak Bu, mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Bukankah ini tubuh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Nanti ketika masuk ke pulang gereja, ayo Pak, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bukankah rumah kita ini adalah tubuh Tuhan? Jadi zaman dahulu ketika gereja mula-mula terjadi, kita akan baca di dalam ayat yang ke-13 tadi, naik ke atas ya Kak. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi orang Yahudi dan orang Yunani ini dulu berbeda sekali, jauh, jarang bergaul dan jarang berkeluarga, jarang bersapa, jarang berkomunitas. Maupun orang merdeka yang telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi di mana dikasih turun pada zaman dahulu yang melandasi gereja Tuhan untuk bersatu sebagai tubuh Kristus adalah Roh Kudus, bukan hal lain. Bagaimana caranya Tuhan membaptis kita dan memberikan minum dari satu roh di dalam tubuh dari berbagai kriteria kehidupan, latar belakang kehidupan suku dan bangsa. Roh Kudus yang mempersatukan. Roh Kudus yang membuat gereja itu baik budak maupun orang merdeka. Artinya orang-orang yang memiliki tata yang beda sekalipun, ketika Roh Kudus itu membentuk di dalam satu gereja, kita adalah satu tubuh. Amin. Amin. Kita adalah satu tubuh di mana kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus sendiri, maupun orang Yunani maupun orang Yahudi, artinya berbagai suku. Ada orang Makassar, ada orang Chinese, ada orang Batak, ada orang Karo, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Kita diikat Tuhan dalam satu tubuh Kristus. Dan kita bagaimana caranya ketika kita ada di dalam satu tubuh Kristus? Kita berperan. Amin. Kita berperan, kita berfungsi. Itu yang dibutuhkan dalam gereja Tuhan. Bukan asal banyak, asal duduk, asal datang, asal memberi, dan asal pulang. Tidak ada peran, tidak ada kontribusi, tidak ada satu gregetnya untuk menjadi tubuh Kristus. Apa yang menjadi fungsinya? Sebab itu selalu kita adakan ibadah-ibadah di tengah minggu, ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu, karena kita pengen semua anggota tubuh Kristus ini, jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang berfungsi, jemaat yang berguna. Seperti saya katakan, walaupun 5 jari ini mungkin yang paling terutama adalah jempol, karena orang kalau dijempolin itu paling senang. Hebat, jempol. Coba kalau statusnya jari tengah itu loh, anak-anak gini kan, kesel orang ya. Tapi kalau statusnya jempol, orang senang. Tapi dari 5 jari ini semua berfungsi, semua ada gunanya dan menjadi kesatuan untuk kita boleh berfungsi menggenggam sesuatu, mengangkat sesuatu, menunjukkan sesuatu. Baru tangan dan jari. Ada kan yang pernah pada sakit di sini nggak di engsel? Aduh, sakitnya minta ampun. Apalagi ibu-ibu ya. Mau pegang apa aja susah kayaknya sininya sakit. Apalagi kalau udah pakai belakang, ngancing belakang, udah susah deh. Sakit banget deh rasanya. Dulu saya pikir kalau orang tuh sakit kaki, sakit tangan itu manja kali lah kau. Gitu. Saya dulu jadi tukang pijetnya mami saya. Kalau udah mulai jam 9 malam, habis doa malam,
Saya dulu jadi mawanter. Dulu ada tukang pijat suka jadi. Mawanter suka jadi ya. Mawanter tuh udah siap kayu putih, balsem, GPU, kerokan, pokoknya segala merek ada. Mulai pijat dari kaki paling bawah telapak tangan kaki sampai ke badan. Itu kalau udah dipijat, mami saya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau nggak dipijat, tukang pijatnya absen nih, pergi kemana? Nggak tidur dia. Kerjanya ngapain? Nyambutin rambut. Rambutnya tuh botak sebelah sini, nanti botak sebelah sini. Tante mama paling bingung. Mau ngeriting bagian mana? Kalau bagian depannya aja kayak jambul air. Kalau bagian belakangnya ada kayak King John yang ikut promotor tinju. Kalau disemir pun bingung, yang disemir itu kulit kepalanya. Jadi kelihatan hitam, kenapa kulit kepalanya nggak ada rambutnya? Yang dipikirin apa, Bin? Adulah, jadi dipikirin. Jadi satu pikiran dicabut lagi. Emang menyelesaikan masalah gitu? Kagak. Tapi nggak bisa tidur. Karena penyakit gulanya juga tinggi, nggak bisa tidur. Kalau dapat tidur itu nikmat banget. Aku bisa tidur nulis. Abis dipijetin dia, abis mami pijetin, aku yang nggak bisa tidur, gerak. Dulu tuh satu waktu mami tuh bilang musim panas banget kemarau. Dia bilang, Win, naiklah ke atas genteng, masih jadi pekerja. Apa? Bawa selang, banjurlah gentengnya biar dingin. Kenapa nggak punya AC, saudara? Nggak punya AC. Kayaknya enak deh, Win, kalau di Banjur waktu itu ada masih pekerja. Freddy yang di bawah, pegang keran, Erin yang di atas. Siram-siram genteng pun ada cara begitu biar dingin. Tapi itu idenya mami tuh. Saya selalu tahu iya. Kalau pakai AC enak kali ya adem ya. Tapi ya nggak juga. Udah pakai AC nggak bisa tidur ya. Bagaimana ketenangan hati ya. Ibu-ibu nih, pelihara ketenangan hati. Coba kayak saya nih, enak makan, enak tidur, enak jajan, enak semua. Giliran jalan gak enak, kaki udah sakit keberatan. Jadi Tuhan memberikan gereja yang mula-mula untuk menjadi satu tubuh Kristus. Hanya Roh Kudus yang menyatukan saya dan saudara ada di tempat ini. Dari berbagai suku bangsa, dari berbagai usia, dari berbagai latar belakang, hanya satu, Roh Allah yang memberi kita diminumkan oleh kuasa Roh Kudus itu sehingga kita menjadi penuh di dalam Tuhan. Dan kita bisa merasakan bahwa kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jangan diri sendiri doang ya, kalau saudara, kalau sahabatku di rumah berantem sama mama. Kaum muda, amin. Mamanya itu jadi ring tinju. Kalau tempat berdebat itu enak sama mama. Soalnya mama pasti kalah. Kata bapak, takut. Kita baca ayat yang 18 ya Kak. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Ibu bapak yang kasih Tuhan. Ayat 18 ini berkata, tetapi Allah, yaitu Tuhan sebagai kepala gereja, memberikan kepada kita anggota tubuhnya adalah masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Gimana bisa katakan amin? Gak semua jadi pendeta berdiri di sini, nanti siapa yang jadi jemaat? Gak semua jadi kolektor, nanti siapa yang ngasih? Gak semua jadi WL dan singer, nanti siapa yang memuji Tuhan di bawah? Terus piano satu bagi 4 sama Aca. Nggak mungkin. Kita diberi satu kekuatan, suatu misi, suatu kebisaan, suatu talenta, supaya apa? Kita dikehendakinya supaya berfungsi. Saudara, kalau saudara tidak berfungsi di gereja, saya lebih senang pakai spons cuci piring. Ada fungsinya, buat cuci piring. Bahkan Presiden Soeharto pernah bilang,
Kalau kalian tidak bisa berguna bagi bangsa dan negara, lebih baik kalian jadi daun kering yang bisa dibakar untuk bisa nyalakan tungku api masak. Jadi kita dikehendaki Tuhan ada di tempat ini punya fungsi, punya tugas. Aja ngarepe dewek. Biarin nyuci piring si Elis, nyuci gelas si Elis, nyapu ngepel Mami Jen, buang sampah Mami Dedi, masak Mami Elis, duitnya Mami Elis lagi. Hah? Bungkus yang plastiknya nggak ada, Mami Elis lagi yang beli. Padahal di sini ada toko plastik Ivan dan Angel, jempol dong. Plastik di mana mau bungkus? Mami Elis yang nggak lihat bungkus plastik nih. Padahal kita punya bos plastik di sini. Ayo, dikirim plastiknya. Biar ibu-ibu kalau bungkus anteng, tenang, damai. Saudara dikasih Tuhan, mana fungsi kita di gereja? Jangan pikiran gini, ya ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Bukan saudara. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang berfungsi, berguna, bermanfaat bagi gerejanya, bagi tubuh Kristus. Amin. Amin. Bukan soal pengeluaran, tapi soal hati ini yang mengasihi Tuhan. Sebagai kepala gereja akan terwujud, akan memoncar, akan semua. Selalu pikirannya ini bagaimana cara memajukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya ini kita bisa ya. Orang-orang lansia di sini terlayani. Mungkin sakit, mungkin nggak ada yang nganter ke gereja, mungkin nggak ada uangnya untuk kolektor, mungkin nggak ada uangnya bagi ojek. Orang-orang tua di sini yang tidak lagi berpenghasilan bisa kita layani. Bagaimana caranya? Ada satu misi di mana kita harus, saya bagian akan jemput Tante Elis. Saya bagian besuk Tante Elis. Saya bagian tanya di WA, Bu, kemarin Rebu gak datang sih Bu, padahal mah pelwok loh Bu. Makannya sate loh Bu sama gorengan. Gak datang. Ada loh yang harus begitu, ya gak? Jangan semua Pak Elis, Pak bodol. Saya kasih tahu mati kita. Karena semua dipikul sendiri. Gak ada yang mau berfungsi bagi gereja Tuhan. Pasti ada teman. Akhirnya kata Tuhan gini, ya itu berkatnya kasih ke situ, itu yang nanggung, itu yang pikul, itu yang capek, kasih ke situ, kasih. Yang lain biasa saja. Kenapa dari muda sampai tua nyanyinya seperti ini? Aku masih seperti yang dulu, menunggu berkah tidak datang. Kenapa? Kita di gereja Tuhan tidak berfungsi apapun. Kita tidak mau pikul apapun, kita mau tidak terbeban apapun. Satu gelas pun saudara cuci, atau satu gelas aqua saudara pindahkan dari gereja ke tempat sampah, itu sudah sangat berfungsi. Tapi kalau saudara ada ini aja, acuh gue, pembantu gue tuh, pengerja, tadi yang buang dia yang belanja angkut dari Bu Sutina beli minum buat saudara. Di dalam gereja minum tinggalin. Tanpa dibuang, tanpa dimasukkan ke tempat sampah. Biarin Papi Denny, gue yang gaji. Tanya gajinya berapa? Jangan begitu jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita selalu berfungsi. Kita dikehendaki Tuhan seperti tubuhnya yang berfungsi untuk menegakkan kepala, untuk memuliakan kepala, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Walaupun dengan kata lain, Tuhan tidak butuh kita untuk memuliakan Dia, tapi kita sebagai ciptaan, sebagai orang yang diperlengkapi Tuhan, menjadi berfungsi, berguna bagi pekerjaannya, bagi sesama jemaat, bagi saudara,
bagi keluarga, berfungsi, berguna. Bagaimana salah satu ciri manusia dewasa, gereja yang dewasa adalah gereja yang tahu apa yang diperhatikan bagi tubuh. Dahulu waktu kecil, kita masih kecil, mandi bersih nggak? Kira-kira lagi kecil mandi bersih nggak nih? Pakai sampo, dibilas, terus pakai kondisioner. Habis pakai kondisioner, pakai apa lagi? Apa dia? Vitamin. Lagi kecil begitu nggak? Agak. Kalau suruh mandi, Bapak Ibu pasti tahu deh anak kita kalau suruh mandi. Biur, sabunnya di sini taruh di perut. Tuang. Udah gitu, bilas keluar pakai anduk lari-lari basah-basah. Karena mereka tidak tahu. Bukan gereja dewasa, bukan jemaat dewasa. Mereka anak-anak yang tahu bahwa ada kehendak Tuhan, tahu ada apa yang harus mereka kerjakan, tapi mereka masa bodoh, boro-boro tangan, ketiak, bisa beli kagak, perut doang. Sampoan nih cuma di ujung rambut. Jadi kalau saya mau mandi, rambut saya tiup, masih bau apa? Kenapa sampoannya di ujung rambut, gak sampai ke kulit-kulit? Boro-boro pakai kondisioner, pakai vitamin lagi bau. Udah ada sampai Jepang kali tuh anak larinya. Aduh. Jemaat yang berguna bagi tubuh Kristus adalah tahu bahwa tubuh Kristus itu berguna untuk menegakkan. Gereja Tuhan itu berguna untuk menegakkan. Siapa yang mau negakin sekarang kalau bukan kita sendiri? Bangun gereja nggak boleh izin, di rumah diguduk, di kamar berdoa juga kalau bisa ketok-ketok, berdoa dulu kayak pendeta lu. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana keadaan dunia ini menarik kita supaya kita jauh daripada Tuhan, supaya kita tidak tahu fungsi kita sebagai umat Tuhan. Masa bodoh amat. Yang penting di dunia aku tidak capek, aku tidak ada pengeluaran, aku tidak lelah, aku tidak mau melayani, aku tidak mau ini, tidak mau ini, tidak. Daftarnya aku tidak mau semua. Kalau Tuhan datang dan Dia dapati kita tidak punya iman yang hidup, embulah priwe, saya takut nyawa saudara tertanggung pada nyawa saya. Kata Elis nggak ngajarin, tuh nggak keras tuh ngajarin jemaat, nggak galak ngajarin jemaat. Jadi jemaatnya kagak ada fungsinya. Saya bukan punya dari gembala tipe yang begini ya saudara. Saya punya kesaksian dari satu gembala bilang gini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bantu doa pekerjaan Tuhan di tempat saya. Kenapa? Karena 2 orang kaya keluar dari gereja saya. Dan perpuluhannya sekian, disebutin loh saudara. Saudara tahu bagaimana penderitaan saya karena saya kehilangan 2 ibu bos di gereja saya. Tapi saya terhibur juga. Oh iya, berarti 2 ibu bos ini berfungsi di gerejanya. Paling gak duitnya ada nyantol di gereja, sehingga selama ini ke gereja situ ngasih duit. Perpuluhannya ketika keluar ya nggak ngasih lagi dong, fair kan? Di situ saudara, saya bilang, sebeginikah orang? Kesaksian itu bukan begitu. Kesaksian itu ada jemaat saya dari tidak bisa apa-apa, bangkit semangat, punya usaha yang baru, punya pekerjaan yang baru, punya masa depan. Itu kesaksian. Dari sakit nggak bisa apa-apa, bisa berjalan, bisa melakukan segala sesuatu. Itu kesaksian. Kalau kesaksian besar, aduh. Dua hal yang harus dihindari oleh jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kebiasaan yang salah di dalam gereja adalah yang pertama, menjadi orang yang sangat berfungsi. Berpikir di gereja ini saya paling berfungsi di gereja ini dan orang lain tidak. Yang pertama, kepedean. Dia pikir pelayanan kalau nggak ada dia nggak jalan.
Dia pikir kalau dia nggak ada semua tidak berjalan dengan baik. Terlalu memikirkan hal bahwa dia berfungsi, berguna bagi gereja Tuhan, sehingga dia tidak mengindahkan yang lain. Dia tidak mau membangun saudara-saudara seiman yang lain. Ayo kita sama-sama melayani. Ayo kita sama-sama berfungsi. Kita bergereja, kita berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk anggota-anggota gereja kita. Mungkin kakikah yang sakit, mungkin hidungkah yang pilek, mungkin lidahkah yang sariawan, atau gigikah yang bolong, atau telingakah yang tidak lagi bisa mendengar. Tetapi jempol ini selalu bilang, aku tidak butuh kaki. Tidak, saudara. Salah satu yang menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan, ada orang-orang yang merasa sangat berfungsi, sangat berguna bagi pelayanan. Padahal tentu. Dan sifat yang kedua, ada orang-orang yang merasa tidak bisa berguna bagi pelayanan. Saya nggak apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Bukankah ditulis dalam Alkitab, janda sarfat, janda miskin memberi 2 keping perak uangnya, dan itu adalah hidupnya. Saudara, hidupnya. Arti kata lain, besok nggak tahu nggak ada apa-apa. Di bait Allah dia memberikan 2 keping hidupnya. Dia nggak pelit, dia nggak pikir besok dia makan apa. Dia seorang janda yang tua. Dan Tuhan bilang ketika dia duduk di peti perpuluhan, peti persembahan, Tuhan bilang dari semua yang paling banyak dia kasih. Karena apa? Seluruh all out hidupnya untuk Tuhan. Janda ini tidak berkata, aku tidak punya apa-apa. Seorang janda di saat membuatkan roti untuk hamba Tuhan. Untuk Elisa, ayo bikinin roti. Berapa sih harga segenggam tepung dan 1 tetes minyak? Gak ada harganya. Tapi di musim kemarau panjang 3,5 tahun, itu sangat berharga. Bapak-bapak, setelah mereka makan, mereka akan tak bisa makan lagi. Akhirnya tinggal menunggu tentang kematian. Saudara, ayo ubah rubah pola pikir saudara. Belajar mengasihi dengan tulus. Belajar mencintai dengan tulus. Bukan karena lu ganteng gua demen, enggak. Bukan karena lu baik lu gua demen. Bukan karena lu cantik lu gua demen. Kalau lu nggak baik, nggak cantik, nggak selalu kasih apa-apa sama Tante Elis, gua nggak kasih. Bodoh, ada. Enggak, saudara. Kesalahan yang kedua adalah seseorang anggota tubuh Kristus, jemaat Tuhan, berkata bahwa aku tidak punya apa-apa dan sehingga aku tidak bisa berfungsi untuk gereja Tuhan, untuk tubuh Kristus, untuk sesamaku, untuk keluargaku. Abut banget dompet itu aja dibuka, resletingnya tuh mendadak macet. Aduh, sebab saya nggak bawa dompet ya. Kalau bawa dompet tuh Via sama Vivi, saya begitu pegang dompet dia buka, langsung itu melangkah. Waduh, ini buru Batak ya. Doyan duit kayak mamanya. Langsung, kalau saya buka dompet tuh Vivi sama Via merangkak, langsung rebutan tuh dompet, pengen tahu isinya, pengen minta isinya. Waduh, hebat nih. Saya pikir ya benar. Tapi dari suami yang kaya ya, yang pikir banyak, jadi kita selalu bukan ketutup dompet. Kalau begitu, ketawa mereka, tepuk tangan. Tidak berfungsi apa-apa, dan selalu ada yang selalu mengatakan saya berfungsi, saya berguna. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ayo saling memaafkan, yuk saling mengampuni. Cerita yuk, curhat yuk, curcol yuk. Gak akan dikasih tahu ke orang lain kok. Mama Elis yang keras bilang ya. Bentar sih tak datang sih. Tadi tante Wawan curhat di Filipin. Enggak. Ayo
aja. Lagunya nggak aku mau seperti yang dulu, tapi aku mau hidup sekarang dan aku diberkati Tuhan. Saya selalu berharap pada pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk terus maju. Beda pelayanan di tempat ini sama pelayanan di tempat lain. Beda gereja di tempat ini sama tempat lain. Jemaat Tuhan di tempat ini selalu dilumuri, diolesi, dibanjiri dengan doa. Orang gak sempat berdoa, tapi kami sempatkan untuk berdoa. Karena apa? Kami percaya doa yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh bersama-sama, bersehati, itu mengandung mujizat dan kuasa yang besar bagi kehidupan jemaat Tuhan, bagi kehidupan pekerja Tuhan di tempat ini. Orang bisa punya uang banyak, tetapi orang tidak bisa beli iman jemaat. Orang punya bisa pendeta banyak duitnya, tapi tidak bisa beli betahnya jemaat ibadah. Betahnya ibadah jemaat melayani. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu. Gak bisa dibayar dengan harta apapun, kecuali Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang memompa kita, mensupport kita. Ayo hidup kudus, ayo hidup benar, ayo melayani Tuhan, ayo apapun. Jangan saudara berkecil hati bila ada sentingan-sentingan omongan. Jangan saudara berkecil hati bila Mama Eli selalu ke Ibu Sutina karena belanja doang, nggak pernah bersyukur. Belanja Sunina beli kopi ya, beli gula, beli kopi, beli minyak, beli ini, beli itu. Kadang-kadang Papa Erwin juga yang belanja. Jangan suka sedih, tapi bangkitkan semangat saudara dan saya untuk berguna bagi pelayanan. Amin. Gereja Tuhan akan bersatu. Yang pertama, karena gereja Tuhan adalah tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Katakan, gereja Tuhan adalah tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Ayat yang ke-20 dan 22. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah adalah yang paling dibutuhkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita punya mata ya, punya mata. Mata ini paling lemah. Syaraf-syaraf mata ini paling rumit. Sebab itu, ini disebut kacamata, bukan kaca kaki ya, atau kaca tangan, atau kaca mulut, atau kaca hidung. Karena apa? Mata ini paling lemah. Ada debu sedikit masuk, merah. Kena air sedikit, merah. Kelamaan baca, udah mulai usia, jadi yang kecil minus dulu, jangan plus dulu. Itu bagian nenek-nenek. Minus dulu, baru plus. Jadi nanti pakainya yang di atas bin, yang di bawah plus. Siapa Pak Erwin? Kapan di kacamata? Kacamata, Nenek punya istrinya, agak level banget. Mama, mana kacamatanya pinjem? Ada orang begini nih. Bapak Ibu jangan begini ya. Toko. Bagi gitu. Jadi kalau mau melihat jauh, saya mau melihat atas sini, saya harus pakai yang di atas. Karena mata saya minus. Tapi ketika saya mau baca, saya harus lihat yang di bawah. Karena mata saya plus. Mata itu paling lemah, tetapi paling elok dikerjakannya. Benar kan? Paling diperhatikan. Buktinya, eyeshadow kan nggak ditaruh di leher. Eyeshadow ditaruhnya di kelopak mata. Pakai spot dulu. Saya punya adik tuh Cina banget si Fomin.
Jadi kalau mau dandan pakai spot dulu, main gunting-gunting spot dulu. Tahu udah sekarang ada nggak gitu nggak ngerti saya. Pakai eyeshadow biru kuning jingga kayak pelangi. Udah gitu pasang lem. Bulu mata. Kurang 1, 2. Udah 2 nih, udah tebel kurang tebel 3. Biar tambah lentik, ya biar lihat. Jadi kalau mau pesta itu jadi jauh lightingnya tuh. Belum 3 bawah, atas. Bawahnya berapa lagi? 2 layer. Jadi udah kayak sapi saudara. Kering. Kurang kali aja bunyi. Saking tebalnya bulu mata. Udah pakai kacamata nih, kurang cantik. Harus pakai soft lens biar cantik. Bagaimana tangan bilang, mata bilang, aku nggak butuhkan tangan. Terus sih masang bulu mata siapa? Sih masang eyeshadow siapa? Yang mau masang soft lens siapa? Kalau bukan tangan. Kaki saya kepentok. Lah, kalau tangan kaki bilang aku nggak butuh mata. Lah saya mau olesin balsem, nggak pakai mata, olesinnya kemana-mana ya saudara. Jadi anggota yang paling lemah adalah anggota yang paling dibutuhkan. Lidah nggak kelihatan, tapi kalau saudara lidahnya sariawan, makan apa aja dicermin lidah. Minum air pun perih. Jadi untuk saling kita bersatu dalam keluarga Kristus, tubuh Kristus, kita harus saling membutuhkan, saling mengerti. Aduh, aku kalau nggak ketemu Tante Lili sehari, rasanya kangen banget. Jadi harus begitu. Aku kalau nggak ketemu Ibu Sunah, biarin aja Ibu Sunah. Jangan, ayo, Bu Sunah, nanti, ayo. Jadi yang paling lemah, siapa yang paling lemah di antara kita? Adalah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang rapuh. Hati yang lembut, bukan rapuh lagi, lembut deh. Itu orang-orang yang sangat kita perlu merasa membutuhkan. Yaitu seperti mata tadi yang saya katakan. Yang kedua, untuk kita tetap bersatu dalam keluarga Kristen, di dalam tubuh Kristus, kita harus saling menghormati. Amin. Saling menghormati. Ayat 23 dan 24, bagaimana firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini dikatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Ayo dipikir, pemandangan tubuh yang bagian tubuh yang kurang terhormat mana? Ayo, siapa yang bisa berpikir kurang terhormat yang mana? Kita berikan penghormatan khusus terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok. Kita berikan perhatian khusus. Apa yang tidak elok? Kalian bisa tahu nggak? Hah? Apa ya? Orang sudah bilang jujur, pantat. Biarpun pantat di belakang, kalau ditepak sama cowok marah nggak? Tahu-tahu ada bapak-bapak tepak pantat saya, Tateris gitu. Bisa punya-punya itu bisa dijambak. Sopan kamu pegang-pegang pantat gua, padahal bagian belakang. Karena memang terlalu seksi kali ya. Orang sadar pantatnya lebar kali gitu kan. Main tepak aja dulu sih, naik keke ya. Naik keke itu. Kalau udah ketemu pantat nggak boleh nganggur. Pasti pokok ditepuk. Lara lagi cetoyak. Syukurannya dulu sih keke. Yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Pasti mandi dicuci kan pakai sabun, pup dibersihin pakai sabun kan, siapa yang nggak ada baunya? Ini maksudnya. Jadi ketika ada seseorang yang bersalah, yang tidak elok, ayo bangun. Tidur anak terlalu miring, ayo bangun. Mari kita beresin sama-sama.
Kalau saudara tidak mau diberesin, nanti Tuhan yang beresin. Kalau saudara tidak mau dibina, nanti Tuhan yang binasakan. Supaya gereja Tuhan tetap bersatu, yang ketiga adalah anggota tubuh Kristus harus saling memperhatikan. 2526 Kak. Supaya jangan terjadi apa? Supaya jangan terjadi perpecahan. Saudara, saya mau curhat ya. Itu kan Bapak Heri, Ibu Amer punya anak keempat ya. Kalau sempat tengokin ya. Jangan bilang bosan juga anak baik. Jangan ya, sempat tengokin deh. Gak usah bawa apa-apa. Bawa duit aja. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam anggota tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota berbeda itu saling memperhatikan. Padahal kalau disuruh gereja dia nggak mau. Natalan enggak, Paskahan enggak, hari Minggu enggak, hari Rabu enggak, apalagi sekolah Minggu cuma anaknya, kadang-kadang istrinya. Jadi dia kecewa, katanya aku punya anak keempat, gak ada yang nengokin. Ayo nengokin. Mau bawa apa yuk? Bisa bawa apa yuk? Apa mau bareng-bareng nengokin? Bukan karena itu, karena kita harus memperhatikan. Ayat 26 Kak. Karena itu jika satu anggota menderita nih, opung purba sakit ya? Opung purba sakit nih. Opung Manalu juga dalam usia lanjut, ayo kunjungi aja. Gak usah repot-repot. Bawa anggur sekilo juga dia senang. Dan jika anggota dihormati, semua anggota turut bersuka. Jadi kalau satu dihormati, semua turut bersuka. Karena kita satu tubuh Kristus. Jangan ada kata, itu kan bukan saudara saya, itu beda sehnya, saya setan, dia sehli. Kalau di Cina ada seh, tapi paling banyak setan ya. Dia sinaga, aku liong. Enak perpaduan kerupuk. Ya, bukan begitu saudara, kita satu tubuh Kristus. Dikatakan orang Yahudi, orang Yunani, budak maupun orang merdeka, kita dihidupi, diberi minum dengan satu roh, yaitu Roh Kudus, untuk saling mengasihi. Bantu saudara-saudara kita, perhatikan, lihat, dan selalu berikan senyum yang termanis untuk saudara kita seiman. Amin. Jangan cemburu, tanya kayak brutu saudara. Walaupun saya doyan brutu, saya itu kalau makan ayam semuanya apa? Kepala, ceker, brutu. Udah nggak ada yang lain kok. Kalau lu kasih paha, hati, ampela kagak doyan. Pokoknya kepala, ceker, brutu. Untuk satu saya lumayan lah. Walaupun brutu itu digoreng gurih yang doyan ya. Tapi kalau udah mulai muka kalian kayak brutu gitu, aduh, janganlah. Kurang cantiknya, amin. Pakai skincare mahal makan. Ayo, senyum, senyum, cheese. Walaupun odolnya cuma Pepsodent, yang penting senyum dulu. Hati yang gembira adalah obat. Kalau hatinya bergembira, senyum. Ayo deh, senyum deh. Bang Sergio senyum. Dia kalau mau di video lagi main drum, dia ngumpet. Alah, badannya gede, ngumpet di mana? Kalau badannya kecil kayak poset bisa ngumpet tutup drum. Perutnya segede gitu, ngumpet di drum. Tapi dia lagi olahraga begini. 1, 2, 3. Nanti tukang serabi ambil enggak? Tukang batagor 1, 2, 3 ambil. Tahu gak saudara, saya di rumah mertua saya kelaparan. Kenapa tidak diajak jajan sama bapak gembala? Repot, bisa pulang jam 2, jam 1 lapang dagangnya kan dagangan. Ada juga rawon setan, soto setan, yang jualan sih begitu ya, setan. Udah pada tutup. Aduh pak, aku lapar pak. Aduh lapar banget. Lah kan males kalau malam-malam kudu ngeluarin daging B2, daging B1, aduh, bikin bumbunya ada. Lapar, orang dia mah kagak doyan jajan, doyannya kerja. Nah, saya sampai jam
gua marah, orang gendut ya, pergi, udah kasih minum air hangat udah pergi, udah makan kerupuk gitu. Orang saya bawa kerupuk, masa harus minum susunya Dede? Saya liburan gak kemana-mana, di rumah aja nunggu isi kembar akhirnya. Kata bapak air bisa gak bisa kemana-mana. Kerja beda kan beda duitnya Pak. Tapi abis ini jajan ya, kan udah diorderin. Mari kita satu tubuh saling mengasihi. Ayo siapa pengen jajan dengan Bapak Gembala? Dibuka lowongannya, mendaftar. Pendaftarannya gratis. Habis ini kita jajan. Buatlah satu dengan yang lain saling diperhatikan. Buatlah yang satu dengan yang lain saling dibutuhkan. Buatlah satu dengan yang lain saling dihormati. Hormat. Pasti ini Pak, saya hormat pada Anda. Engkau orang tua yang paling hebat. Amin. Engkau berjuang untuk keluarga. Sip, Ayanto. Saya hormat sama Bapak. Engkau berjuang. Bang Leo, selamat. Terus jadi orang muda yang kuat. Bukan hanya untuk keluarga. Banyak kebutuhan gereja yang harus dipikul. Amin. Lah, kan orang muda yang akan bekerja. Masa siang kita nenek-nenek. Nanti Abang Sokma, Abang Lia, Abang Arni, Abang Sergius, Abang Alfason, Abang Murido, bukan Abang Gegel. Tapi nanti sebentar lagi jadi Kobang. Koko dan Abang, orang ceweknya, orang karo. Nah itu yang terjadi saudara. Ada regenerasi. Nanti kemudian Abang Arjuna, Maria, Revida, apalagi kalau Made nanti dapat kerjaan yang keren. Sak, jangan tunduk aja Sak. Kamu banyak dibutuhkan di gereja. Cak, jangan tunduk aja. Cak, jajan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu tubuh di dalam Yesus. Kau sahabatku, kau saudaraku. Apapun yang terjadi, hujan, badai, gubrak, berantem. Maunya mah saling pentung, bawa parang, bawa celurit. Tapi kau saudaraku, kau sahabatku, tiada memisahkan kita di bumi ini, di gereja ini sampai di surga. Yuk kita bangkit berdiri. Kalau yang nggak kuat berdiri dulu aja nggak apa-apa. Kita naikkan satu pujian yang sangat memberkati. Ini pujian juga pujian kesukaan dari mami papi saya. Kita naikkan pujian ini. Lagu lama bahula, tapi kata akal lagu baru. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kami yang tak putus. Hi, belum jajan sih, nanti jajan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mau diikat oleh tali kasih Tuhan yang tak pernah putus. Saat ini sampai di surga nanti. Terima kasih Tuhan. Satukan kami ya
berkati firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi suluh bagi kehidupan kami, sehingga kami lebih layak di hadapan-Mu hari ini sebagai Bapa. Tuhan, seberapa kami ada pada saat ini, Engkau tahu setiap persoalan kami, Engkau campur tangan dalam setiap persoalan kami Bapa. Anak-anak kami yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik sesuai kehendak Bapa. Yang dalam studi Tuhan berkati studi mereka. Anak-anak kami yang sedang bekerja, Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami, sahabat kami, jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Bapa. Yang ada seberapa kami yang ada pada saat ini Tuhan, Kau berkati kami berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia. Tapi pulang dari tempat ini kami beroleh berkat, kami beroleh damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Kita angkat pujian Ku Selalu Memandang Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam kuarta jemaat. Ibadah hari Rabu ada ibadah tengah minggu, ya jam hari Rabu jam 6 sore seperti biasa. Dan hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 sore juga. Dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu seperti hari ini tidak ada perubahan jadwal, ya lanjut. Terus yang berulang tahun minggu ini Gayu Fitra, ya. Maharani ya selamat ulang tahun tidak hadir karena apa ya. Doakan untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hawklis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk keuangan gereja kita ada keuangan sekolah minggu 1.450.000, ada saldo kas pemuda 510.000,
Ada kas diakonia 985.000, kas pembangunan saya salah ketik, oh iya benar, 1.810, satu kas Natal 2.060.000, kas wanita ada 2.102.000, dan Lazarus 15.230.000. Yang mau nabung silakan ke Bustina, yang mau dana Lazarus silakan ke Ciloni, tabungan untuk family gathering silakan ke bendahara masing-masing. Pengumuman dari gereja demikian, nanti ada tambahan dari Ibu Gembala. Dan mengucap syukur untuk hari ini kita bisa beribadah. Banyak yang tidak hadir mari tanyakan lewat WA ataupun langsung bila bertemu di jalan. Kita satu anggota tubuh Kristus. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu. Semua yang dilakukan hanya untuk Tuhan. Dihancurkan bersama dengan kuasa-kuasa-Mu yang memberikan ketetapan hati dalam iman di jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan dari seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu datang beribadah, ingin menikmati waktu-waktu-Mu Tuhan, ingin menghormati arti sebuah ibadah dalam kehidupan mereka, dan mereka mengutamakan Tuhan di atas segala-gala kesibukan mereka. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang mereka berikan hari ini. Tanda ucapan syukur mereka di hadapan-Mu, tanda terima kasih mereka di hadapan-Mu. Kalau kami semua ada sampai hari ini hanyalah kasih-Mu Tuhan. Ini hanyalah berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak dari Ibu Fitri Dayung, Tuhan, yang berulang tahun kemarin. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Tuhan jagai anak ini tumbuh kembangnya, imannya Tuhan, jasmani rohani ada dalam perlindungan Tuhan. Memberkati mamanya, memberkati adiknya Dinda, bahkan keluarga yang menjaga mereka juga. Tuhan Kau memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi Om Purba, bagi Om Bunhau Tuhan, Engkau akan lawan yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus, mungkin ada di rumah-rumah yang kami tidak tahu Tuhan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Berikan kekuatan yang baru bagi Tante Wawa juga Tuhan, bagi Tante Lilis, hamba-Mu Elis, dan semua orang yang saat ini dalam kelemahan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Mereka yang main musik, PL Singer, Tuhan, guru sekolah minggu, aktiviti remaja, kolekta, buat semua yang terlibat dalam pelayanan. Kau memberkati, jadilah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk kota Haurgelis dan sekitarnya, di mana kami tinggal, kami bekerja, kami berusaha. Tuhan memberkati kami. Anak-anak kami yang bersekolah, di dalam kota, di luar kota, anak-anak kami yang bekerja, di luar kota, bahkan sampai keluar pulau, Tuhan Kau jaga lindungi. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, Abang Rian Sianipar, untuk Leonardo
buktikan, dari bakti Tuhan. Untuk Tuhan amat serius yang sudah bantu melayani Tuhan. Engkau akan menjaga melindungi mereka, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka. Engkau buka jalan dan pengadatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah